Nah, karena itulah kita akan belajar memahami ya. Kemarin kita bicara bahwa tujuan daripada mendengar itu adalah untuk memahami, untuk memberikan apresiasi. Nah, itu tujuan daripada kenapa kita ini berkomunikasi. Mendengar, kan prosesnya itu begini, orang berbicara, lalu didengar, lalu dipahami. Nah, untuk ini memang butuh proses dan kita mungkin butuh waktu, butuh melatih diri. Ya, tadi kira-kira 1 jam yang lalu kami meledak. Dia mengingatkan saya sesuatu, saya marah. Wah, jadi sebelum acara ini tadi kita maaf-maafan ya. Kita silaturahmi, kita maaf-maafan karena kita sempat konslet. Ya, dia membicarakan sesuatu, saya tidak pahami maksudnya, langsung saya bantah, dia bantah makin keras, saya sadar, kita akan bicara mengenai komunikasi. Saya sedang mempersiapkan bahan. Akhirnya kita tadi saling memaafkan, silaturahmi. Nah, pada malam hari ini ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Bagaimana seharusnya kita ini mendengar? Bagaimana caranya mendengar? Ada 3 hal pokok yang saya ingin sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan semua saudara. Saya berharap ini akan menolong, memberi bekal kepada kita. Yang pertama, bagaimana seharusnya kita itu mendengarkan. Yang pertama adalah menahan diri untuk berbicara, fokuskan hanya untuk mendengar. Jadi kalau suami atau istri berbicara, yang pertama adalah menahan diri dari hasrat untuk berbicara, untuk membantah, untuk mengklarifikasi, dan fokuskan kepada hanya untuk mendengar. Sudah menang Ya. belum? Sudah bisa belum? Kadang-kadang lupa. Sejujurnya kadang-kadang lupa, tapi untunglah. Ya sering lupa, tapi untunglah cepat sadar. Loh, mulai sadar, namanya juga proses, namanya juga bertumbuh. Nah, Bu Indah juga harus belajar berbicara yang baik. Minggu depan kita berbicara. Menurut saya bicaranya tidak tepat. Orang baru stres mempersiapkan bahan, lalu dia ngerocos. It's okay, itu intermezzo. Itulah yang terjadi kadang-kadang. Nah, jadi pertama begini, yang pertama sekali lagi adalah tahanlah diri untuk berbicara, tahanlah diri untuk menyaut, tahanlah diri untuk membantah, tahanlah diri untuk mengklarifikasi, dan fokus untuk mendengarkan apa yang dibicarakan dan apa maksudnya. Ya, apa yang dibicarakan dan apa maksudnya. Ingat, kita mendengarkan itu bukan untuk mempersiapkan kata-kata balasan. Kita mendengarkan untuk terus memahami apa yang menjadi maksud daripada pasangan kita. Bukan mendengarkan dan sementara itu siap-siap ini kata-kata apa nih ya yang akan aku bicarakan kepada dia. Sebetulnya bagian yang terpenting itu memahami, itu jauh lebih penting daripada memberikan jawaban. Pahami dulu apa yang dia maksudkan. Harusnya kalau tadi itu saya melakukan yang pertama ini, saya akan katakan, oh terima kasih sayang, kamu sudah mengingatkan aku. Kamu, seandainya saya punya waktu untuk tidak tepat berbicara, yang tadi itu sebuah kesalahan. Makanya kita sebut program ini program kejujuran. Loh, nah, tapi begini maksud saya, oke, kita bisa melakukan kesalahan, lalu saya datangi istri saya katakan sorry, saya minta maaf, lalu dia juga minta maaf, kita berpelukan seperti Teletubbies. Sebelum berangkat kita berpelukan. Jadi yang pertama adalah tahan diri untuk berbicara, fokus kita hanya memahami dan mendengarkan. Yang pertama, dengarkan ucapan yang keluar, kata-kata yang keluar dari pasangan kita. Ya, kalau perlu berilah pertanyaan untuk mengarahkan dan memperjelas, bukan dibantah, bukan lalu langsung meledak, bukan disanggah.
Nah, kita harus memfokuskan diri. Kalau kita memahami, itu sudah lebih dari cukup daripada memberikan sanggahan atau bantahan. Perhatikan ucapan-ucapan kata-kata verbalnya. Kalau perlu, berilah pertanyaan untuk lebih memperjelas. Ya, maksud mama apakah seperti ini, dan sebagainya. Nah, lalu bagaimana? Ya, apakah ada lain yang kamu mau sampaikan? Ya, kadang-kadang orang itu berbicara tidak selalu bisa komplit. Kita perlu memberi pertanyaan dengan baik. Jangan memberi pertanyaan dengan marah. Lu maksudmu apa? Ya, begitu saja. Itu bukan, tapi dengan baik kita katakan, apakah maksudmu seperti ini? Yang kamu maksud ini. Ingat, nada bicara itu menentukan. Nada bicara, intonasi, ya, volume itu nada tinggi atau rendah, pilihan kata-kata itu menentukan. Minggu depan kita akan bicara mengenai bagaimana kita berbicara. Nah, selain ucapan verbal, kata-kata yang keluar, perhatikan suasana batinnya. Ya, perhatikan suasana batinnya, perhatikan emosinya, perhatikan gejolak jiwanya. Kalau dia sedang emosi, sedang menggelegak, ya jangan dibales. Oh, istri saya atau suami saya ini mungkin sedang sedih, mungkin sedang dalam tekanan. Makanya ketika dia ngomong dengan meledak-ledak, dengan emosi, nah pahami. Jangan malah, loh kamu ngomong kok emosi. Loh, bukan itu yang dimaksudkan. Loh kamu ngomong emosi, kamu ngomong yang pelan dan sebagainya. Bukan itu. Nah, kita harus betul-betul memahami dengan baik. Kita harus betul-betul memahami akan apa ucapan yang disampaikan, suasana batinnya, suasana emosi, suasana kejiwaannya. Apakah dia sedang sedih? Apakah dia sedang senang? Apakah dia sedang bahagia? Kalau sedang senang, ya kita ikut senang. Kalau dia sedih, ya kita ikut sedih. Ada ungkapan yang mengatakan, dengan orang yang senang, aku ikut senang. Dengan orang yang sedih, aku ikut sedih. Ya, jadi kita meresponi, dengan baik. Dan sekali lagi, beri waktu yang cukup. Jangan terburu-buru, beri waktu yang cukup kepada istrimu atau kepada suamimu. Jangan buru-buru memberi jawab. Biarkan dia berbicara. Kalau perlu beri pertanyaan pemancing. Supaya dia berbicara sampai selesai. Nah, dalam banyak hal, ketika orang mengungkapkan apa yang ada di dalam isi hatinya, itu separuh urusan selesai. Sudah lega hatinya. Jadi yang pertama, tahanlah diri untuk berbicara, fokus untuk memahami, baik secara verbal maupun suasana batin, suasana hati dan suasana jiwa daripada pasangan kita.